Allah nggak ngizinin malah dia yang kepleset atau gimana ya. Nggak semua yang akhirnya terjadi dalam hidup kita pasti atas seizin Allah. Kalaupun rasanya nggak enak, udah pasti itu ada untuk kebaikan kita ya. Kok saya pernah mata melihat yang kurang baik, tiba-tiba bintiten, lumayan alhamdulillah penggugur dosa enggak. Bisa jadi ada dosa kita yang belum bisa dihapuskan, ada amalan segitu-gitunya, sholat lupa rakaat wae, istighfar jarang, sedekah diirit-irit, tapi kadang cita-cita nggak nanggung, saya mah nanti meninggal pengen tetanggaan sama Nabi surganya. Malaikat kemudian naon ya amalan sih geleng-geleng, tapi pengen dikabul sama Allah, ya udah diberi fasilitas, tetangganya ada yang nyebelin, ada yang tempat kerjanya ada yang nyakitin, rugi enggak ada. Kalau dipikir-pikir kadang kitanya juga mendramatisir ya. Hidup misalkan nyaris 40 tahun, akhirnya hijrah 3 bulan terakhir, tapi hidupnya masih berat, terus malah berdoa, ya Allah kenapa saya ya Allah, ya Allah ini kamana wae itu puluhan tahun ya, hijrahnya baru 3 bulan. Kalau mau bicara kamana wae karena aneh ya, kita bisa serius pengen lulus kuliah ada, bisa serius pengen dapat kerjaan ada, bisa serius ingin mendapatkan cinta dari lawan jenis ada, tapi kadang bisa tidak serius gitu ke Allah gitu ya. Terbukti gimana ya, sholat bari nguap gitu ya, dientar-entar ya, lupa rokaat. Karena asli kita bicara tentang khusyuk itu hanya bicara prioritas. Kita akan khusyuk terhadap sesuatu yang penting. Contoh lagi ngelamar anak orang nih, pasti khusyuk, memperhatikan setiap detil calon mertua ngomong apa. Nggak ada sambil datang tuh dia ngomong naon pak, nggak ada. Bayi belum ngerti apa-apa, nggak bisa nyari rezeki sendiri, tapi totalitas. Coba kalau bayi nangis sama ya ibu ge bingung ketika akhirnya mungkin tangisan saya kurang inovatif. Datang lagi ngejemur di atas gitu, turun tuh si ibu. Kitanya mungkin kurang serius ya. Padahal ngejar yang apa-apa yang lain bisa serius luar biasa. Jadi udah apa yang ditakutin itu ya. Ingat cerita orang yang tenggelam ke sumur. Ini teh dari AA ini teh ceritanya. Orang jatuh ke sumur, minta tolong kan, didatengin. Ada orang nurut, selamat dia naik. Biar tenang, ada dia bawa susu, dikasih dulu segelas susu. Beresin susu, ditanya, bapak kenapa bisa jatuh? Baru dia cerita, dia peragain. Nggak tahu ya, saya juga tadi cuma berdiri di sini, terus nyemplung jatuh lagi bu. Ya. Tapi jatuh yang kedua meninggal. Ya. Kata beliau teh waktu itu orang yang tadi meninggal, dia masih punya rezeki 1 gelas susu lagi. Makanya udah nyampe tempat matinya pun kacih naik heula itu. Harus naik dulu ngejemput sisa rezekinya baru boleh mati. Ya, udah terkapar di ranjang nggak bisa apa-apa, kata Allah masih ada rezekinya, masuk lewat infus. Udah kufur, ngilang-ngilangin nikmat Allah, berasa pengen mati, udah tiduran di rel, keretanya juga lewat, kata Allah nggak mati. Karena relnya salah lewat ya, lewat di sebelahnya. Dia relnya kan 2 ya, kita mana tahu yang lewat nanti yang kiri, dia tidur di yang kanan, lewat tengsin geleng, ada yang lihat nggak ya? Jadi malu sendiri ya, insya Allah nggak bisa lah kayak gitu mah. Ada yang berhasil sehat, keluar rumah sakit lihat tagihannya sakit lagi, ada mahal soalnya. Insya Allah. Tenang aja lah, beneran. Salah satu alasan kita masih hidup hingga detik ini karena rezeki yang sudah Allah janjikan sebelum kita dilahirkan itu belum kita terima semua. Lihat hadis Arba'in nomor 4 ya, yang dari Abdullah bin Mas'ud. Hadisnya cukup panjang. Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, jadi diceritain tuh kan, nanti 40 hari pertama di rahim tuh sebagai nutfah, setetes mani ya, 2 cairan mani yang bertemu. Lalu 40 hari kemudian sebagai alaqah, segumpal darah. 40 hari kemudian sebagai mudghah,
segumpal daging. 40 40 40 jadi 120 hari. Kalau dibagi bulan jadi 4 bulan. Nah, setelah 4 bulan Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh, termasuk ditentukan salah satunya rezekinya. Ya ternyata itu teh sesuatu yang udah Allah tentuin asli. Ingat kisahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Suatu ketika beliau minta seorang pemuda untuk bersihin pelana kudanya, dudukan kudanya. Ditinggal sholat sebentar. Beres sholat, kudanya ada. Anak kecil sama pelana kudanya hilang. Ya udahlah, nggak ambil pusing. Udah beli lagi aja yang baru. Nyampe ke salah satu toko pelana, ngelihat wow, kayak kenal ya. Ketemu akhirnya didatengin, Pak, punten, meser, boleh. Nggak, bukan orang Sunda beliau ya. Pak, itu Bapak dapat dari mana Pak pelana yang itu? Oh, tadi ada pemuda jual. Punten Pak, boleh tahu Bapak tadi kasih uang berapa ke pemuda itu? Oh, 1 dirham. Kata Sayyidina Ali, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, seberes aku sholat pun, aku juga pengen kasih anak itu 1 dirham. Bener ya? Ternyata konsep rezeki itu, kita bicara rezeki, misalkan si fulan bulan ini dapat rezekinya 1 miliar, mau pakai cara halal atau haram, demi Allah tetap 1 miliar. Kita kan mikirnya, kalau nggak sambil nyolong nih, kayaknya kurang nih. Enggak, Bu, beneran. Lihat anak kita. Ketika akhirnya dia, kalau diambil, dan juga dicuri, ini dibawa nih, 1 dapatnya lebih cepat. Kalau nggak, silakan cari tempat lain. Daripada nggak jadi, ya udah weh, 1 dirham. Cuman kan bedanya apa? Dia dapat 1 dirham plus dosa. Tapi kalau dia sabar dapat 1 dirham plus pahala. Pilih yang mana? Yang plus pahala. Ya. Bener gitu weh. Karena ya singkat cerita, alhamdulillah ditolong oleh Allah, pulang weh, nyantri dari tahun 2015 Maret 2017 sampai sekarang. Ini gitu aja rezeki mah. Udah gitu ceritanya pulang nih, Bu. Hijrah ya enggak, udah gitu sambil masih bawa, ya masih ada sisa ya, meskipun tinggal beberapa ratus juta. Itu niatnya buat modal usaha ada, sambil hijrah tobat, pasti sukses nih saya di Bogor ya. Ketika akhirnya nyampe Bogor, kata Allahnya teh gini meureunnya, katanya mau tobat, ning uang haramnya dikukupan kene. Tapi nggak sanggup dibuang ya. Ya Allah, saya lemah, nggak sanggup ngebuang semua uang haram itu, masih melekat di hati. Tenang, nanti dikirimkan bala bantuan. Datang Bu para penolong. Siapa para penolongnya? Tukang tipu datang semua ya. Bro, nih kita bisnis nih, teman dari kecil ya enggak, ini proposalnya lu cuma taruh duit segini, tiap bulan gua ngasilin duit buat lu segini. Wah, terkesan menguntungkan ya. Sampai sekarang batang hidungnya hilang, entah kemana, sebelum ada kabar. Yang lain ketemu jujur orangnya, yang pihak lain, tapi yang pas dia jujur, kitanya berusaha jujur, Allah yang bikin gak laku jualan teh, bangkrut ya. Jadi akhirnya mulai lagi dari nol, jadi jualan kaos kaki di emperan, sempat jadi kurir, nganterin paket naik motor, papanasan, tok paket. Tapi ya udah, tahu-tahu ada garisnya kayak begini lagi ya. Tetapi dulu ngambek kok. Percuma nonggeng, sujud, sholat, cenah hijrah, ditolong Allah, jalan menuju ke anak. Tapi setelah akhirnya 3 tahun, terus akhirnya ya sambil terus nyantri, baru mikir, nya eta teh pertolongan. Jadi sisa uang haramnya kan nggak ada yang kemakan. Kan pertolongan itu kan nggak melulu sesuai yang aku inginkan. Ya, gimana cara nolongin anak kecil yang sakit gigi, Bu? Padahal anak itu masih minta permen. Dengan cara diambil kan permennya. Padahal kata si anak, ibu ini jahat. Karena permen yang aku sukai malah diambil. Ya. Nah, itu saya sedang jadi anak kecil dan saya masih minta permen dan masih memeluk sisa-sisa permen yang ada yang bikin saya sakit gigi. Diambil sama Allah. Karena Allah tahu saya nggak sanggup membuang semua permen tersebut. Ya. Ya udah beres, selesai. Dan kalau misalkan kadang berdoa ke Allah tuh ya Allah, kalau misalkan
kejadian episode diuji kayak sekarangnya pas baru awal-awal pulang dari Thailand, asli dah saya pasti rusak sehancur-hancurnya. Kayak gini juga belum tentu selamat, tapi pas udah episode udah dibersihin dan tobat juga nggak tahu dah, kalau mau jujur saya nggak pernah dapat SMS selamat tobat Anda telah diterima, nggak pernah gitu kan. Tapi udah diajarin we ku Stephen Indrawibowo, kenal gak Bu? Almarhum pendiri MCI Mualaf Center Indonesia. Doanya kayak gini cenah, ya Allah matikan hamba, minta mati Bu beliau, kalau selama ini dakwahnya nggak jadi manfaat. Buat apa berarti hidup nambah-nambahin dosa, nambahin kuota siksaan doang. Ya, asal rugi. Lebih beruntung anak-anak yang kena ledakan di Palestina. Kita bilang mereka yang kasihan, dan mereka mah belum punya dosa, hafal berapa juz, bisa setengah Al-Quran. Bisa jadi mereka yang lagi kasihan sama saya. Ngapainnya si Denis hidup lama di Indonesia nggak jadi pahala malah jadi dosa? Nih rugi, ya kebalik. Ya, udah gitu ditambahin ke saya teh, ya Allah jangan biarkan diri ini dikenal atau populer kalau malah membuat hamba jadi masuk neraka. Nah kayak gini kan jadinya ujian, ibu jadi ujian buat saya jadi ujian buat ibu, betul? Ibu lagi diuji, kalau niatnya ibu benar-benar pengen ngaji, siapapun yang datang, bahkan kalau yang bicaranya nggak datang, tetap jadi pahala nggak Bu? Ya, pahala. Ya, setiap langkah gugurin dosa, satu langkah selanjutnya meninggikan derajat di sisi Allah. Makin jauh berarti makin panen. Tapi kalau niatnya dari awal untuk selfie, ya misalkan ya, maka ketahuilah yang diajak selfie ini gak bisa menyelamatkan siapapun ke surganya Allah. Nyelamat diri sendiri aja gak bisa. Dan ngaji yang sukses teh, yang saya tahu, yang sepulang pengajian ini tambah dekat sama Allah. Kalau kita pulang cerita, akhirnya sukses tadi ngajinya. Iya, dapat hadis apa emang? Enggak, ini selfie tadi sama sih. Bukan eta ya. Ya nggak bisa apa-apa. Nah, dan bapak-bapak juga jadi ujian buat saya. Ini kapan nih saya ceramahnya sukses? Bukan ketika makin banyak yang datang, bukan ketika makin banyak yang nonton. Ini lagi berapa? 1.500 orang ini yang lagi live. Ya, lumayan tuh satu stadion banyak, insya Allah. Tapi kapan ini ceramah ini sukses? Kalau lillah weh. Bisa jadi ada guru ngaji yang agak masuk ke gang-gang di desa, cuman ngajarin santrinya G1, ETG ngajarinnya cuman alif, ba, ta, sa, tapi nggak ngarep apa-apa selain Allah suka, Allah ridho. Dia tuh yang paling berjaya nanti. Daripada kini mah repot tuh kamera 2, belum kamera ibu-ibu, ya nggak? Sekalinya diladenin, capek nyengirnya, ada di timer soalnya tuh dah. Bilangnya sekali angger we 3 kali. Insyaallah. Repotnya. Dah aslinya popularitas mah cuman alat untuk lebih mudah mengenalkan Allah ke semakin banyak orang. Mumpung ada yang denger, ya. Tapi kalau malah terlena terus malah jadi mengagungkan diri sendiri, ya udah we bukan gagal berarti ujiannya. Udah tenang aja. Dengan keyakinan itu kita tidak tenang dengan janji orang, dan orang nggak bisa ingkar. Dia nggak pengen ingkar pun ternyata beliau mengutip salah satu kisahnya istri Nabi Ibrahim, Ibunda Sarah di situ, yang buat beliau lebih lama dapat keturunannya. Beliau mengutipkan di situ, beliau menyebutkan bahwa karena merasa ada keraguan, aku udah umur segini, suamiku udah umur segini, gimana ceritanya kami secara medis punya keturunan? Masalahnya kan, kita aja nih kalau minta tolong, saya lagi butuh bantuan ke Ustadz, misalkan, saya datang ke rumah Ustadz, khusyuk pastikan, saat punten, saya butuh bantuan segini, boleh nggak minjem dulu? Terus sayanya malah nyeletuk, tapi muka Ustadz kayak nggak punya duit, Ustadz mampu nggak ya bantuin saya? Kira-kira saya dipinjemin duit apa diusir? Usir ya. Nah ini kayak gitunya ke Allah gitu. Kok enggak, kok saya tetap berdoa? Yuk jujur. Ketika ada masalah, kita langsung ambil wudhu sujud atau ambil handphone dulu WA sana sini. Iya. WA sana sini nggak ada yang bisa bantu, baru sujud kan? Ya itu kita aja nggak suka dijadiin pilihan terakhir. Ibu punya teman, giliran happy dia mainnya sama grup yang ono. Giliran ada masalah baru nyari kita. Jiwa julid kita bergejolak kan? Bergejolak ya. Nah, saking julidnya tuh
sampai nunjuknya udah nggak pakai tangan lagi, pakai bibir. Saya tak. Ada saking keselnya mungkin ya. Ini ke Allah, alhamdulillah ada Allah mah nggak dendamannya. Kita lagi kayak gimana ya, tetap ibu makan wortel nggak keluar wortel, gitu. Makan wortel diolah di lambung, di usus diserap vitaminnya, nutrisinya, oleh darah dialirkan ke seluruh tubuh, ampasnya pun dibuang dan dikasih sinyal mules. Coba Bu, orang tidak diberikan fasilitas mules Bu, repot Bu. Sewibawa-wibawanya orang tahu-tahu bau, maaf keceplosan karena tidak diberi fasilitas mules. Ibu pernah nggak bersyukur ngerasain mules? Coba Bu, mules coba ya. Kalau misalkan suatu ketika zaman udah canggih, perut ibu bisa dikonekin bluetooth ke handphone, dan waktunya buang itu handphone bunyi, waktunya ke toilet, kita lagi tidur pules gak bangun tuh, tahu-tahu udah keluar. Tapi dengan sinyal yang namanya mules, lagi ngantuk kayak gimana lagi bangun ibu, betul. Tapi jarang orang bersyukur karena pernah bisa mules. Insya Allah, alhamdulillah. Terus sambil maksiat juga tadi nutrisinya tetap diserap. Bayangin kalau misalkan kita setiap kali makan pengen ngambil nutrisi dari makanan tersebut, kita mesti ngaturin sendiri. Beres makan teh kieu betapa. Bu lagi ngapain Bu? Bentar kok. Tadi kan makan wortel. Ini bentar lagi nyampe usus. Nah, masuk nih. Bentar saya isap dulu vitamin A-nya ya. Nah, tinggal diarahin ini ke mata. Diajak ngobrol sih jadi belok ke kuping. Enggak kan? Jangankan sambil tidur, sambil kegiatan, sambil maksiat Bu kadang tetep nyampe. Coba karena kayak ini nih ya, kita nafas kayak gini nih ya, ini kan berbagai macam aroma Bu ya, ada bau ketek tetangga, ada bau apa aja gitu ya, dan paru-paru kita butuhnya oksigen. Sedangkan tanya ke anak kelas 3 SD, saya masih ingat tuh di buku IPA-nya, jadi oksigen di muka bumi itu cuma 20 atau 21%. Sisanya nitrogen 78 atau 79%. 1% lainnya adalah gas-gas yang lain, ya, hidrogen, yang lain-lain gitu ya. Nah, terus gimana caranya? Ini si hidung pas nyerap udara dengan berbagai macam campuran aroma, tapi bisa tahu yang diambil oleh badan oksigen doang. Ternyata baru ketahuannya pas lagi SMA, buka buku biologi lagi. Ternyata di dalam darah itu ada yang mengandung namanya hemoglobin, yang secara kimia si hemoglobin itu lebih mudah berikatan dengan oksigen. Ketika si udara masuk ke bronkus, bronchiolus, alveolus di dalam paru-paru, lalu di situ adalah pertemuan antara darah dengan udara yang masuk. Yang mana yang diambil sama darah? Karena si hemoglobinnya lebih mudahnya berikatan dengan oksigen saja, jadi yang keambil cuma oksigen, lalu dianterin ke seluruh tubuh tanpa minta, tanpa doa, tanpa mikir, kadang sambil maksiat. Karena ketika ada orang soleh ditanya tentang apa Allah itu bagimu, dia menjawab, tetap memasukkan udara ke dalam ruanganku, padahal aku sedang bermaksiat mengkhianatinya di dalamnya. Jadi ngeraguin apa gitu ya. Adalah itu mah yang tenang ya. Jadi dengan akhirnya keyakinan itu hidup apa tuh yang ditakutin ya. Kalau udah berbuat baik dia jahat ya dia tuh yang rugi. Masa dia yang jahat saya yang dihukum, ngaco kan kamu jadi dizolimin, jadi korban. Saya mah bakal mati, cita-cita ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosa 1. Emang dosa saya cuma 1? Enggak. Terus ke surga pakai cara apa? Sholat saya lupa rakaat melulu, istighfar jarang, sedekah diirit-irit. Berarti kan perlu penggugur dosa. Tahu-tahu dia udah ditolong malah jahat, lumayan gugurin dosa. Makanya pengen ngasih kue bolu nih ke dia. Jangan lupa stok kue bolu ya Bu di rumah. Ya. Tapi kan kamu digali-gali aibnya. Coba perhatikan orang yang sedang menggali aib seseorang. Dia begadang, dia kurang tidur, kurang makan, kurang minum, besoknya tipes tuh dia Pak. Ya. Orang yang akunya cinta sama kita aja nggak segitunya tuh ngerelain waktu. Dia mah di scroll, dicari foto ibu di Facebook yang paling culun, yang paling dulu. Ya. Berarti dia tuh yang aslinya paling cinta sama kita. Tapi kok kan jadi diumbar aibnya sama orang. Nyamuk aja mati karena tepuk tangan. Masa saya nyari tepuk tangan melulu? Lagian hinaan yang orang itu sebut lebih sedikit dari kehinaan saya yang asli. Emang dia nyebut apa? Paling saya cuma dibilang banyak omong. Dia nggak tahu saya nggak cuma banyak omong, banyak utang, banyak cicilan, lain-lain. Biasa aja. Tapi dihina, apa hinaannya misalkan? Coba ya, Bu, monyong ibu, apa mulut ibu langsung mancung? Enggak kan? Malah mulut
mulut saya yang harus mancung. Coba sebut kata monyong tanpa majuin bibir. Saya nggak bisa. Repot. Tenang aja. Tapi udah berbuat baik, dia malah jahat. Ya kan, berbuat baiknya bukan supaya dia cinta, biar Allah suka. Apa artinya satu dia cinta tapi Allah benci? Kelakuannya nyebelin, tapi kok alhamdulillah lah meninggal nggak ditanya kelakuan orang. Punten, jadi ruginya belah mana? Bu, suka nggak dikasih uang 100 juta? Suka, tapi palsu. Nyadar nggak Bu? Kadang kita juga suka loh sama yang palsu-palsu. Apa contohnya? Kayak gini nih, ketemu tetangga, ketemu teman, terus ada yang berkata, "Ibu, kok setiap hari bertambah muda ya?" Asli nggak itu ucapan? Fakta atau fiksi itu? Fiksi, ya. Tolong jelaskan secara medis gimana caranya manusia tambah muda tiap hari itu gimana? Tapi kita mah suka seneng percaya pas lagi di toilet sendirian. Iya juga ya. Ibu aslinya berapa sih? Kok awet muda gitu loh? Bisa aja sih Koko. Aku udah 42 tau kok. Masa? Kayak 41,5 loh Bu. Lumayan ya. Setengah tahun bisa kali dan alhamdulillah. Udahlah tenang aja ya. Kita hayin ya. Kita lanjutnya beresin. Lain di ilmu tajwid gak ada ya. Lembut ya. Insyaallah surat Quraisy itu ila fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita'i was-shayf. Ketika ada wawu mati dan yang mati di belakangnya fathah, lalu huruf terakhirnya dimatikan. Shayf, khauf ya. Itu dia dalam huruf ilmu tajwid ya. Kalau secara bahasa mah lembut ya. Rasul lembut, lebih mendahulukan urusan orang lain daripada urusan dirinya sendiri ya. Terdahuluin karena emang ya tadi ya, orang nggak beriman aja bisa berubah bahagianya, lebih mementingkan bahagianya anak dan istrinya daripada kebahagiaan diri sendiri, apalagi orang yang beriman. Ingat ketika Umar bin Khattab jadi Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, jadi presiden kalau sekarang, mau angkat gubernurnya diminta datang ke kediaman Sayyidina Umar. Gubernurnya waktu gubernurnya datang ke tempatnya beliau, maka Sayyidina Umar lagi main sama cucunya. Segagah-gagahnya orang main sama anak kecil kan tetap lucu-lucuan kan, ciluk. Nah ya, konyol-konyolan gitu. Nah si calon gubernur teh ilfil mah kieu Umar. Katanya setan ge takut papasan sama Umar. Wah, main sama anak-anak. Ketahuan sama Sayyidina Umar. Kamu kenapa mukanya kayak begitu? Iya, maaf Amirul Mukminin. Kamu nggak punya anak cucu apa di rumah? Punya sama Amirul Mukminin. Terus kamu seumur hidup nggak pernah main kayak gitu sama anak cucumu? Nggak pernah sekalipun. Rasanya bakal menurunkan wibawa, izzah. Apa kata Sayyidina Umar? Pulang kamu sana ya. Gak usah jadi gubernur sekalian. Apa kekurangan saya? Kalau kepada darah dagingmu sendiri saja engkau tidak bisa berkasih sayang, bagaimana engkau akan menyayangi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pakai cinta, kayak kasih sayang, dakwah gitu. Kok ilmu nggak penting? Ilmu biar gak ngalor ngidul. Ada bapak-bapak di motor lagi nungguin lampu merah sambil, tapi marahnya luar biasa. Dia balik badan, digebrak motor yang belakangnya spakbornya. Wah, sabar dong. Innallaha ma'as-sabirin tahu. Dalilnya mah 153. Tapi karena tidak ada kasih sayang, tidak ada tubuh yang ada di situ, jadi ya udah lembut, kasih sayang pada diri sendiri. Sejauh ini udah lebih ngedahuluin urusan diri sendiri juga nggak bahagia. Tapi lihat orang yang udah lebih ngedahuluin orang lain bisa lebih bahagia tuh dia. Bukankah itu cukup jadi bukti? Ya. Lain. Ketiga, qarib teh dekat ya. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza Al-Baqarah 186. Kalau ada yang bertanya Allah di mana, ya Allah qarib, dekat. Nah, Nabi itu qarib, dekat. Jadi setiap sahabat yang habis ketemu Nabi, berbincang dengan Nabi, mereka semua suka kepedean. Kayaknya saya sahabat yang paling dicintai oleh Nabi. Karena gitu, welcome gitu
Islam semakin besar. Tiba-tiba ada yang minta pertanyaan, ya. Lalu Nabi berwajah masam, abasa wa tawalla ajahul a'ma, dan selanjutnya ditegur sama Allah, ya, berwajah masam padahal dia ingin mencari. Dan dia bingung mau nanya ke siapa lagi atau kalau nggak ke Nabi. Tapi Nabi, ini udah lagi dakwah, penting dakwahnya, benar-benar penting. Tapi ketika ada yang diinterupsi, sempat berwajah masam, gitu aja ditegur sama Allah, ya. Terus ketika Nabi itu emang kalau menunjuk sesuatu ya dari secara bahasa tubuhnya juga ya, pakai ini, tangannya lengkap semua. Di mana? Di situ. Ya. Jadi Nabi nggak pernah nunjuk kecuali kalau menunjuk kepada syaitan, mengusir, gitu ya. Makanya kalau misalkan ngelihat ada ruqyah syar'i, itu ditunjuk ya. Karena untuk ini ya, untuk menunjuk kepada jin ya, kepada syaitan. Tapi kalau kepada manusia, di mana misalkan toilet? Kalau di orang Jawa kadang lebih sopan lagi, Bu ya. Di mana toilet? Volintir tuh. Tapi ya contoh dari Nabi lebih mulia ya. Silakan, betul ya. Terus kalau Nabi dipanggil dari samping, saya gini ya. Dipanggil dari samping, iya, nah, sama badan-badannya gitu ya, dengan wajah nama. Kita mungkin kalau kita dipanggil dari samping, gitu ya, udah cuma lehernya doang, galak lagi ya. Nah, ini bicara akhlak ya, adabnya, keren lah Nabi mah ya. Dari dekat, ini gimana sumbernya? Hati yang tawadu, jadi nggak pernah merasa diri lebih tinggi dari orang lain, makanya bisa berbuat kayak gitu. Makanya kita kalau ketemu sama orang yang lebih tinggi menurut kita, entah dia lebih kaya, entah dia lebih punya jabatan, bisa sopan kan? Tapi ketika ngelihat yang ke bawah, bisa jadi nggak sopan ya itu. Makanya bahkan kalau kita pengen ngelihat bagaimana orang itu aslinya, dia benar-benar baik atau tidak, salah satu caranya lihat bagaimana dia bertindak kepada bawahannya. Karena kalau ngelihat dia sopan ke atasannya doang ya wajar tuh ya. Tapi kalau dia tetap bisa bertindak sopan kepada bawahannya, orang yang secara untuk dunianya di bawahnya, entah karyawannya dan lain-lain, nah itu bisa. Ya, yang terakhir, sahal teh mudah, Bu, nggak ribet gitu. Ya. Makan apa nih? Ya, no ayawe. Jangan gitu milih. Oh ya sok baso. Nyampe tempat baso, oh maaf ini toko baso tapi udah nggak jualan baso, jualan naon, kuahnya doang. Ya udah weh, nggak usah sih. Ya. Oh di sini ada enak nih jus strawberry, nyampe, mohon maaf stroberinya habis, ya no ayah weh, udah selesai, nggak ribet gitu, ya. Gimana ini ban bocor, ya tinggal tambal, emang berarti harus ada rezeki si tukang tambal ban di kantong saya, udah jangan ribet. Kadang diperibet dulu, kamu gimana sih nyetirnya, kan bisa dihindari itu paku, kumaha tuh ya. Udah jangan ribet, udah gampang udah selesai. Kita tahu Nabi ya, kalau Nabi dihadapkan pada dua pilihan, karena saya jelas, maka beliau akan memilih yang paling mudah selagi tidak bertentangan dengan syariat ya, paling gampang, paling mudah. Jangan dipersulit. Kita mah kadang ya Allah, orang mah ada yang bisa bersyukur punya kontrakan doang, kos-kosan. Ada orang malah bisa ngambek tuh. Ini gimana sih bangun rumah? Catnya tuh nggak boleh warna ini, tahu nggak? Tetap bagus rumahnya, tetap indah. Ya di satu sisi sifat perfeksionis itu ya ada baiknya. Tapi ya jangan sampai membuat kita jadi kayak kufur gitu ya. Udah terlalu banyak nikmat yang lain. Ya. Insya Allah. Nah, kalau nggak capek ngelihat di Thailand itu ada istri minta cerai dari suaminya karena tidak dibelikan mobil yang kelima. Ada beneran, mungkin mobil ke-1 sampai mobil ke-4-nya mobil Hot Wheels ya, yang kecil ya. Jadi ngambek dia, kepundung ya. Ada wanita umur 34 tahun, cantik, putih, merawat diri, bersih, dia tinggi, putih, langsing mirip bihun kira-kira, Bu ya. Gitu ya. Letoy. Tapi itu mah Bu, biasanya kan bagian paling hitam dari tubuh kita apa, Bu? Dengkul ya kadang-kadang. Itu dia, Bu, dengkulnya aja bisa lebih putih daripada muka orang, Bu. Ya. Jadi ngerawat diri, tapi ngelihat ke kuping dia lagi ngobrol sama temennya, stres, menderita dengan hidup seperti itu, dan dia lagi ngobrolin ternyata rencana untuk aborsi, tapi aborsi untuk yang ke-23 kalinya. Umur 34, aborsi 23 kali, gak mungkin dong zinahnya cuma 23 kali. Emang stok cer apa lakinya?
Ya gitu, stres, derita, capek dan yang lain-lain. Ya gitulah kalau tidak ada keyakinan kepada Allah, tidak tenang. Dan misilah 4 sifat tadi kata Nabi, bismillah ada di diri kita, ya. Diharamkan api neraka. Nanti boleh cek, dicari ya, dicari aja di Google pasti banyak. Hayyin, layin, qorib, sahal, at-Tirmizi, dan nanti muncul pasti hadisnya, ya. Silakan boleh dicek ya. Maka segitu dulu Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa ada manfaat yang bisa dipetik. Ini Ustaz, mengapa kita sebagai umat Islam harus mengidolakan Nabi Muhammad SAW? Figur, teladan, sudut belajar dan sebagainya. Sementara fenomena saat ini kebanyakan anak muda tentunya yang ada anak muda. Ini anak muda semua pada zamannya kayak gitu. Kebanyakan anak muda sampai ibu-ibu ada ibu mengidolakan artis, lakor. Tapi kalau mengidolakan artis gimana ya? Artis iya, tokoh juga iya. Enggak pantas. Istilah. Oh ini ada yang masih jomblo, berarti mana yang masih muda? Sok yang jomblo angkat tangan. Yang jomblo ada. Saya salah nanya tadi. Bu, tolong bedakan jomblo dengan janda, Bu ya. Sama single. Iya, sama-sama ya, semoga dapat jodoh yang soleh ya. Dan saya nanya kayak gitu juga kan bukan pengen nafkahin, Bu, bukan. Berharap banget ibu ya. Cuma pengen nanya aja, enggak. Maksudnya secara akal juga logikanya udah jelas dah aslinya mata gini lah ya. Contoh, orang yang pengen jadi pemain bola yang hebat, dia belajarnya ke Lionel Messi atau ke Chef Juna? Messi itu. Ibu sendiri aja tahu, oh Messi atau enggak Ronaldo gitunya. Karena dia telah melakukan latihan yang akan kita tempuh, dia pernah menjuarai kejuaraan yang ingin kita menangkan. Ya tinggal ikutin dong, ya. Terus kita kan semua punya cita-cita yang sama, ke surga pengen, mulia pengen, dunia dan akhirat, bahagia pengen, dunia dan akhirat. Nah udah ada contohnya, manusia paling berkah, paling bahagia, paling mulia, paling sampai sekarang warisannya masih, lihat udah 14 abad meninggal masih malah tambah banyak pengikutnya. Sedangkan ada orang yang sama-sama 24 jam kita sama Nabi kan sama. Tapi ada orang yang bahkan ketika meninggal boro-boro ada kebaikan, malah ada yang bersyukur tuh orang meninggal, mati juga itu orang, alhamdulillah. Tapi lihat Nabi mah ya 24 jam sama, beliau juga perlu makan, perlu tidur, beliau juga ayah, seorang suami, sebagai pemimpin, sebagai pengusaha, semua lengkap, tapi menghasilkan yang seperti itu. Maka aneh kalau kita nggak ngikutin beliau. Sedangkan katanya mati bakal, surga pengen, mulia pengen, bahagia pengen, tapi nggak mau ngikutin contoh terbaik. Sama aja kayak, aku mah pengen jadi pemain bola yang hebat, maka belajar dulu ke Chef Juna. Ya enggak, nanti malah jago masak. Ya, jadi ya secara akal aja ya gitulah pasti untuk kalau pengen jadi hebat. Selain nanti kalau kita bicara ya kita ngikutin sunnah Nabi aja jadi pahala. Laki-laki pipis tapi jongkok, kenapa laki-laki kamu pipisnya jongkok? Nabi begini, jadi pahala. Iya, karena ngikutin sunnah Nabi. Segitu perkara pipis ya, maka Masya Allah jadi terlalu luar biasa dan terlalu hanjakal gitu ya kalau kita tidak ngikutin beliau teh ya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lia bisa berbantu dengan Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, ada satu pertanyaan tentang yang 4 sifat mati tadi Ustaz. Bagaimana cara kita biar bisa mengikuti atau tumbuh di hati kita itu 4 sifat mati tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Kalau yang pertama yang hayyin, yang kami yakini sumbernya adalah ketauhidan yang kuat ya. Karena tidak mungkin tenang itu dapat kalau tidak benar-benar ya dia yakin ke Allahnya benar gitu ya. Yang bikin kita kayak misalkan gini ya, ada ruangan, terus ruangan itu gelap, kita kan ragu pengen masuk ke dalam situ, takut dalamnya mungkin ada ular, mungkin ada lubang, mungkin ada beling. Begitu akhirnya lampunya dinyalain, ya ternyata kosong dan kita jadi tidak takut lagi, ya kan? Nah jadi kan kita aslinya takut itu karena ketidakyakinan terhadap sesuatu.
tidak yakin terhadap rezeki, akhirnya jadi nggak berani sedekah, jadi akhirnya mencuri yang bukan haknya, mengambil yang bukan haknya. Tapi kalau udah bismillah datang dari yang udah hati itu benar-benar yakin banget ke Allah, ya jadi dia apa yang ditakutin. Bahkan kalau kita bicaranya tentang ilmu ruqyah syar'i aja, kata Ustadz Muhammad Faizar, yang paling susah diruqyat, yang paling susah disihir, menurut bahkan para dukun-dukun yang udah tobat, adalah orang yang paling kuat tentang tauhidnya. Ya. Karena kita mah kadang punten ya, sakit kepala, nyari paramek atau nyari Allah, Bu? Ya paramek dulu ya. Begitu sembuh, iya obat emang dahsyat. Padahal gak sembuh karena Allah. Ya. Jadi kadang ada sesuatu yang harus dirapihin. Jangan foto bertiga, nanti yang tengah mati duluan. Enggak, yang moto bakal mati demi Allah. Iya, yang nggak ngapa-ngapain di rumah nggak terlibat juga bakal mati. Ya. Ada anak kecil di Jawa Timur megang batu ponari namanya. Kalau dimasukin air, ada orang datang berbondong-bondong bawa air di gayung, dicelupin, diminum cenah sehat. Kalau airnya udah dicelupin batu itu, namanya berubah jadi ponari sweat. Oh udah ganti? Begitu. Iya. Coba Bu. Oh nanti buka pintu kejatuhan cicak saya sial. Enggak Bu, kejatuhan cicak 4 RW Ibu nggak bakalan sial. Sial tuh 1 bikin dosa nggak tobat, nah diudag sama Allah nanti ininya. Ya, tapi setelah kejatuhan cicak dia sial kok. 2 pilihannya, kalau nggak gugurin dosa, ninggiin derajat, nggak rugi. Kapan masih rugi? Ya kalau kita masih standar bahagia kita masih yang kita suka kalau dunia jadi masih selalu ngerasa rugi. Ya, maka selalu ngerasa rugi karena ya kitanya aja yang mikirnya kayak gitu. Ya, jadi tadi dari ya tauhid yang benar, bismillah, yakin kepada Allah, termasuk apalagi lewat tempat sepi itu nggak usah punten Mbah saya nggak ganggu, nggak usah Bu, beneran. Seolah meyakini ada sesuatu yang lain selain Allah bisa mencelakainya, enggak. Bersatu seluruh jin dan manusia ingin mencelakai, Allah nggak berikan izin, sehelai rambut pun nggak akan jatuh. Ya, nggak usah, ini tenang aja. Ya, dan nah itu untuk yang hayyin ya. Kalau yang lain tadi lembut, yang benar-benar menjadi kebaikan bagi orang, ya ini sifat rahmah ya. Dan ini mah diterusin aja bismillah sok ya. Orang pertama datang ngaji itu karena galau biasanya. Galau, main slot eleh wae, rungkat, ya, kelilit pinjol, apapun, terserah permasalahan apapun. Tapi sok gerak cobain. Ketika akhirnya rutin ngaji dengan niatan awalnya nyari ketenangan, ketika tenang udah didapat, yang dicari nanti apa lagi? Pasti sunatullahnya, kalau ngajinya benar, pasti pengen jadi manfaat bagi orang lain. Bahagianya nanti udah berubah. Bukan berarti kalau udah nurut sama Allah langsung seumur hidup sampai meninggal nggak ada masalah. Enggak, pasti ada. Tapi bahagianya udah berubah. Sekarang bahagianya bukan apa yang aku suka, tapi apa yang Allah suka. Dulu dia bertanya, apakah aku sudah bahagia? Sekarang dia bertanya, sudah berapa orang yang kubahagiakan? Ya, nah itu mah bismillah. Kalau yang buat yang qarib, dekat, nah ini tadi, untuk bisa kayak gitu harus punya sifatnya tadi, ketawaduan. Tapi balik lagi sih, bisa ngerasa tawadu juga ya ketika ingat. Misalkan ketika dipuji, kan faktanya 2. 1, aslinya kita dipuji itu karena Allah lagi nutupin aib kita. 2, aslinya ketika kita dipuji itu, sebetulnya Allah yang dipuji, bukan kitanya. Contoh, ibu dipuji cantik, emang ibu ngedesain sendiri itu wajahnya di alam rahim, pengen hidung yang begini, mata yang begini? Enggak, karena Allah yang nentuin. Berarti layakkah kita dipuji untuk sesuatu yang tidak kita lakukan? Enggak, tenang aja ya. Jadi akhirnya timbul rasa, enggak, saya bukan siapa-siapa ya, Allah yang tolong. Ya balik lagi ke tauhid yang tadi sih ya. Yang terakhir, yang sahal, ya udah itu emang kudu perlu sifat qanaah, yang yakin bahwa nggak rugi itu 1 tambah jauh dari Allah, udah gitu aja. Jadi ya udah, emang sudut pandangnya kudu berubah dulu ya. Kalau sudut pandang bahagianya masih selalu tentang apa keinginan itu sudah terkabul atau belum, pasti akan mentok gimana caranya seumur hidup keinginan terkabul ya. Tapi kalau standar bahagianya adalah yang Allah suka, kapan ngerasa rugi dia? Dijahatin aja jadi tambah dekat sama Allah, dapat kebaikan dia syukur, makin dicintai Allah juga. Jadi standarnya udah Allah terus. Kalau udah kayak gitu nggak ada rugi. Jadi dia bisa serba mudah, nggak rugi lah, dia apa-apain juga ya, seperti itu misalkan ya. Allahu a'lam bishawab. Jelas ya.
Lumer 9, yaitu di RW 9 Bukit Hidayah. Ini dengan tema bagaimana menjadi umat kebanggaan Rasulullah di akhir zaman. Saya minta pendapat dari Ustaz tentang krisis moral yang terjadi belakangan ini. Ada anak-anak siswa memukuli temannya, kemudian ada guru yang dibunuh muridnya, suami yang dibunuh istrinya, dan lain sebagainya, sampai pornografi di Jakarta, pembuatan video pornografi. Nah, ini saya ingin pendapat Ustaz mengenai krisis moral yang terjadi belakangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang saya yakini, nasihat dari guru kami Ustadz Budi Ashari, saya mulai dari pertanyaan ini ya. Beliau pernah ditanya, Pak, kok nggak bisa dong semuanya balik lagi ke Al-Quran dan Sunnah? Kan itu 14 abad yang lalu, zaman sekarang jauh berbeda. Apa jawaban beliau waktu itu? Bawakan kepada saya masalah yang paling rumit zaman sekarang, saya bisa bawakan masalah yang lebih rumit zaman dahulu dan udah selesai dengan Al-Quran dengan Sunnah.